ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. Kemudian pembahasan selanjutnya masih berkaitan dengan nazar, apa-apa yang boleh dinazar atau siapa-siapa yang boleh melihat walaupun tidak dalam kondisi mau menikahinya. Dikatakan oleh Al-Futuhi rahimahullah, wali rajulin wa imra'atin nazaru dzalika. Ya, bagi laki-laki maupun perempuan boleh melihat hal itu, yaitu yang tadi wajah, telapak tangan, kemudian kepala, rambut, leher, telapak kaki, ya, itu saling boleh melihat itu. Wa ra'sin wa saqin min amatin mustammah, boleh juga melihat ke kepala, yaitu kepala maksudnya rambut, ra's di sini maksudnya sya'ar, rambut. Wa saq di sini yakni betis. Min amatin mustamah, dari budak yang ingin dijual. Mustamah yaitu ma'rudah lil bai'. Ma'rudah lil bai', yaitu perempuan budak yang budak perempuan yang dijajakan untuk dijual. Jadi budak kan bisa dijual. Ya, budak bisa dijual, dijajakan untuk dijual. Ini di dunia perbudakan. Sekarang nggak ada, tapi kalau misal ada pasar perbudakan, pasar budak, yaitu budak-budak dijual, budak-budak perempuan dijual, maka boleh seorang yang pengen membeli budak itu untuk nazar terhadapnya, wajah, tangan, rambut, kaki, betis, leher, itu boleh. Ya, wadzati mahramin, ya, selain itu boleh juga tadi sebelum wadzat mahram, laki-laki pengen beli budak ke pasar budak, atau laki-laki pengen beli budaknya fulan, maka dia datang ke rumahnya fulan. Saya pengen beli budak antum, coba saya nazar dulu. Budak laki-laki, budak perempuan, ya, pengen beli budak perempuan. Antum boleh nazar dengan hal-hal tadi, seperti mau menikah gitu aja, boleh. Ya, begitu juga sebaliknya, ada seorang perempuan pengen membeli budak antum laki-laki, perempuan ini pengen beli, maka dia tuh nazar terhadap budak antum yang laki-laki, itu juga boleh. Ya. Wadzati mahramin, dan juga orang yang merupakan mahram itu boleh nazar, boleh melihat, tapi nazar bukan nazar karena khitbah atau nikah, bukan. Karena mahram maka nggak masalah. Zatu mahram, hanya saja mahram apa yang dibolehkan. Nah, ini perhatikan karena ini sehari-hari kita. Ya, zati mahramin, siapa itu yang boleh melihat satu sama lain, bukan dalam rangka khitbah, nikah, lamaran, bukan, tapi dalam rangka muamalah yaumiyah, bergaul sehari-hari itu. Biasanya di arisan keluarga ini yang hal-hal ini nih nggak dipakai gitu loh, fikih ini nggak dipakai, atau perkumpulan keluarga. Zati mahramin, siapa ini maksud zati mahramin? Sementara kata Allah Azza wa Jalla, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna aw abaihinna, dan janganlah seorang itu menampakkan zinah, yaitu perhiasannya, jangan perempuan itu menampakkan perhiasannya kecuali ke suami-suami mereka atau bapak-bapak mereka. Dan zat mahram atau mahram bagi perempuan yang dimaksud di sini, mahram yang dibolehkan untuk melihat, karena tidak semua mahram itu halal untuk melihat. Ya, untuk lihat anak, jangan tidur. Antum kok tidur? Anaknya Pak Nur. Nah, karena tadi antum kayak gini merem, anak nggak tahu lihat apa, mungkin lihat mimpi mungkin, ya. Lihat anak. Tapi tidur nggak apa-apa, antum kok tidur nggak apa-apa. Mahram yaitu man tahrumu abadan binasabin aw sababin mubahin li hurmatiha. Mahram yang dibolehkan
untuk melihat anti wahai ukhti ya adalah mahram karena dua, menjadi mahram abadi. Ya, jadi mahram ada mahram abadi, ada mahram amadi. Ada mahram abadi, ada mahram amadi, amad. Mahram abadi nanti kita bahas insyaallah. Adapun mahram amadi atau al-mahram ilal amad, yakni mahram yang tidak abadi. Mahram yang ada jangka waktu batasannya. Seperti apa itu? Ipar. Ipar itu mahram ilal amad. Dia hanya hukumnya tidak boleh dinikahi karena kita menikah dengan saudarinya, atau karena dia kakaknya atau adiknya menikah dengan kita gitu. Jadi ini mahram amadi. Yang disebut ipar. Karena ipar ini ada kematian kata Nabi SAW. Dia mahram hanya dari segi nggak boleh dinikahi. Maka sisa hukumnya juga tidak berlaku. Tidak seperti mahram abadi. Mahram abadi ini tidak boleh dinikahi selamanya. Nggak boleh dinikahi selamanya. Ya. Taib. Seperti apa mahram abadi itu? Maka man tahrumu abadan binasabin aw sababin mubah. Jadi ada dua. Mahram abadi ada dua. Yang pertama karena nasab. Yang kedua karena sebab yang mubah, sebab yang boleh. Mahram abadi yang pertama karena nasab, dan yang kedua karena sebab yang dibolehkan, sebab yang mubah. Mahram karena nasab. Mahram karena nasab seperti ibu kandung, nenek dari ibu atau bapak. Ini mahram karena nasab. Begitu juga ukht, ya, yaitu saudari kandung. Saudari kandung. Ini karena nasab. Ya, saudari kandung maupun saudari seibu atau saudari sebapak. Ini mahram karena nasab. Ya. Ya begitu juga dengan ini. Mahram karena masalah keluarga nasab, yaitu bibi dari ayah atau ibu. Adapun saudari yang bukan seibu, bukan sebapak, maka ini bukan mahram. Saudari yang bukan seibu, bukan sebapak, ini bukan mahram. Faham gak ya? Misalnya bapak kita nikah lagi dengan seorang perempuan janda yang memiliki putri. Ya. Bapak kita nikah lagi dengan seorang janda yang memiliki putri. Ya. Baik nikah lagi atau misalnya ibu kita wafat kemudian bapak kita nikah lagi. Al-muhim pokoknya nikah dengan perempuan yang memiliki putri. Maka putrinya ibu tiri tersebut bukan mahram buat kita. Dia hanya mahram buat bapak kita tapi bukan mahram buat kita. Ya, bisa pahami sih. Mafhum ya. Maka ini bukan mahram karena nasab. Bukan pula mahram karena sebab, enggak. Ini bukan mahram. Ya begitu. Ya, jadi saudari tiri yang beda bapak, beda pula ibu, ini bukan mahram. Tapi kalau dari perempuan yang dinikahi oleh bapak kita tersebut, kemudian bapak kita setelah menikahinya menghamilinya, maksudnya habis itu punya anak putri, hasil dari bapak kita dan perempuan itu yang sah nikahnya secara syar'i, maka itu menjadi mahram buat kita. Ibunya, yaitu istrinya bapak kita, itu mahram. Istrinya bapak kita itu mahram karena sebab mubah, yaitu pernikahan. Dan putrinya dia yang sudah ada sebelum nikah sama bapak kita itu bukan mahram. Adapun hasil dari perkawinan bapak kita dan perempuan itu kemudian menghasilkan anak putri baru, maka itu mahram. Karena itu saudari sebapak. Akhli ab, mahram buat kita. Ukhti ab, ya.
Jadi mahram secara nasab seperti ibu, saudari, bibi, dan anak. Ya, anak kandung. Anak kandung kita mahram kita. Taib, kemudian au bisa babid mubahin, atau mahram karena ada sebab yang dibolehkan. Sebab yang dibolehkan ada beberapa model. Jadi kebanyakan di 2 model. Radha' karena persusuan. Maka ini mahram karena persusuan dengan batasan penyusuan yang ada syariatnya, tapi ini khilaf di antara ulama berapa kali itu. Al-muhim persusuan. Itu dulu aja dulu. Ya. Nah, ini kalau misalnya ibu kita, ibu penyusu yang menyusui banyak anak, maka semua anak yang telah disusui olehnya dari perempuan-perempuan, anak perempuan itu, maka semuanya adalah mahram kita. Nggak boleh kita nikah dengannya, dan boleh kita melihat wajahnya, tangannya, bahkan sebagian yang aslinya aurat sebenarnya, tapi karena kita mahramnya boleh itu. Ya, misalnya lehernya, rambutnya itu boleh. Saudari sepersusuan. Oke? Atau musaharah, mahram karena sebab pernikahan, mahram karena sebab besanan, maka ini mahram. Besanan di sini maksudnya gimana? Ya. Seperti istrinya bapak, mahram buat kita. Istrinya bapak, mahram buat kita. Entah bapak kita nikah lagi atau ibu kita wafat kemudian bapak nikah dengan perempuan lain, maka ini mahram. Ya. Sehingga kalau misal antum nikah, entah karena istri antum wafat atau mungkin antum nikah lagi, antum punya istri misalnya 4, dan semua istri itu adalah mahram bagi semua anak antum. Semua istri itu adalah mahram bagi semua anak kandung antum. Sehingga anak kandung antum itu boleh melihatnya, boleh safar dengannya, karena sudah menjadi mahram. Kapan menjadi mahram? Setelah antum terjadi dukhul padanya, maka itu menjadi mahram. Begitu juga ya, termasuk mahram karena sebab musaharah, besanan dan pernikahan. Yani istri anaknya itu mantu antum. Mantu antum dan mertua antum itu semua mahram, dan mahram abadi. Mantu antum punya mantu laki-laki, antum punya putri kandung, kemudian antum nikah dengan kemudian putri antum nikah dengan seorang laki-laki, maka laki-laki itu menjadi mahram abadi. Ya, begitu juga dengan ibu mertua antum. Ibu mertua, ibunya istri. Ya, yakni ibu kandungnya. Ibu mertua sih ibu kandungnya. Ya, ibu kandungnya istri. Maka ini mahram antum abadi. Kendati pun terjadi perceraian, tetap itu mahram. Ya, jadi misalnya nggak bisa dimisalkan ke kita, jangan, yaitu seorang laki-laki nikah dengan seorang perempuan, sah. Nah, mertuanya laki-laki itu yaitu ibunya istri, ibu kandungnya istri, itu mahramnya selamanya. Suatu ketika laki-laki ini bercerai dengan si perempuan ini. Setelah terjadi perceraian, apakah ibu mertua atau mantan ibu mertua itu mahram? Masih mahram. Tapi mantan istri mahram bukan? Bukan mahram. Bukan mahram. Sehingga mantan istri tetap boleh dinikahin lagi. Ibu mertua? Enggak boleh. Lagi pula ibu mertua udah tua. Ada anaknya ngapain cari yang tua? Gitu kan. Taib. Ya, jadi itu semua mahram abadi. Kalau mahram abadi, maka boleh melihat satu sama lain, melihat rambutnya, kakinya, dan seterusnya bagian yang zahir biasanya di keluarga untuk dilihat. Illa nisa'an nabi, kecuali istrinya para nabi itu tidak boleh nazar terhadap mereka. Taib, ala kulli hal, itu tidak ada sekarang. Istri para nabi sudah wafat semua. Kemudian wali abdin, boleh juga
Untuk budak la muba'adin aw mushtarakin nadharu dzalika min maulatihi. Ya, majikan perempuan dan budaknya boleh melihat satu sama lain dengan syarat selama budaknya itu bukan muba'ad dan bukan mushtarak. Jadi budaknya bukan muba'ad dan bukan mushtarak. Seperti apa budak muba'ad? Budak muba'ad itu adalah sebagiannya hur, sebagiannya abd, yaitu sebagiannya merdeka, sebagiannya budak. Itu ada budak, istilah budaknya abdun muba'ad atau raqiq muba'ad. Ba'ad muba'ad itu yaitu sebagian. Budak ini sebagiannya separuh dari status dirinya, separuhnya itu budak, separuhnya lagi merdeka. Kok bisa? Ya bisa. Misalnya maliknya, yaitu pemiliknya, majikannya itu memberikan statement, saya tegaskan kamu wahai budakku, separuh dari kamu itu merdeka, separuhnya lagi itu kamu status masih budak. Sehingga kalau kamu dijual itu harganya harga setengah. Maka ini namanya budak muba'ad. Budak muba'ad seperti ini karena sebagian statusnya itu merdeka, maka tidak boleh dilihat oleh tidak boleh salah melihat kepada majikan lawan jenisnya, nggak boleh. Atau budak ini mustarak, beda lagi. Budak mustarak itu adalah budak yang status perbudakannya, kepemilikan perbudakannya itu berserikat antara satu individu dengan lainnya. Budak mustarak yaitu budak yang status perbudakannya itu status kepemilikan terhadap budak ini itu berserikat antara satu individu dengan lainnya. Satu budak ini, satu orang budak itu memiliki dua pemilik misalnya. Ya, memiliki dua pemilik. Karena ketika beli itu urunan, patungan. Ya misal di pasar budak nih, ada pasar budak. Ya ada budak perempuan. Ya ada budak perempuan. Dia ya dikenal begini-begini. Maka mereka berdua pun ada dua orang laki-laki yang baik dua orang laki-laki atau satu laki atau satu perempuan, terserah, pokoknya dua orang ini atau lebih membeli budak ini dengan patungan. Harga budak ini berapa? Misal harga budak ini adalah 1,5 miliar misalnya. 1,5 miliar, maka 750 juta. Maka ini namanya budak mushtarak, yang mana pemiliknya berserikat. Itu bisa terjadi. Biasanya pemiliknya 2 atau pemiliknya 3. Ya, dan nanti dijadwalkan gimana budak ini diperkerjakan di rumah mereka masing-masing atau disuruh-suruh. Nah, kalau budak mushtarak ini karena seorang pemilik itu tidak memiliki secara komplit, maka dia tidak boleh melihat. Kalau budak ini perempuan, maka dia tidak boleh melihat auratnya. Karena bukan seperti yang mahram gitu ya. Tapi itu tidak ada sekarang ya budak ini. Nah, boleh juga wa kadza ghairu ulil irbah ka'inin wa kabirin wa nahwihima. Boleh bagi orang yang tidak memiliki irbah, tidak memiliki hajat untuk syahwat, enggak ada syahwat dia. Ya, tidak apa-apa untuk yang tidak punya syahwat untuk melihat ke perempuan. Seperti apa dikatakan sih? Seperti innin wa kabir. Innin yaitu apa ya? Impoten dan semisalnya gitu. Enggak ada syahwatnya. Ya, nauzubillah min dzalik. Enggak ada syahwat. Wa kabir atau laki-laki yang tua renta, udah nggak ada syahwat lagi, maka itu boleh untuk melihat ke perempuan. Ainin yaitu itu impoten dan tidak ada ketertarikan ke perempuan, impoten dan tidak ada ketertarikan ke perempuan. Ini nggak boleh. Ini boleh, ini boleh. Ya, dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla surat An-Nur, awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Jadi laki-laki yang memang tidak memiliki irbah, tidak memiliki raghbah dan syahwat ilan nisa, itu boleh melihat. Hanya saja di sini bedakan antara ghairu ulil irbah, orang yang enggak memiliki syahwat, dengan bencong atau banci. Itu dua hal yang berbeda. Mukhannas atau khunsa
bencong, banci dan semisalnya itu bukan berarti nggak punya syahwat ya kepada perempuan. Ya, sehingga kembali ke hukum mereka tidak boleh nazar, tidak boleh melihat sembarangan perempuan. Ya, ada beberapa orang, nauzubillah min dzalik, semoga anak kita dilindungi dari sikap seperti ini, yaitu karena dari kecil kebanyakan gaul sama saudari perempuan atau kepada perempuan sehingga main sama perempuan terus. Ini grow up tumbuh menjadi banci atau bencong. Ya, yang laki-laki mereka rata-rata main petak umpet, main bola, dia malah main bekel sama temennya. Kemudian ngondek, ya. Makin kemudian SMP dibiarin sama orang tuanya kayak gitu, SMA dibiarin. Apakah ini boleh? Nggak boleh. Ini seperti ini nggak boleh. Dia terbiasa dengan perempuan akhirnya. Kalau dibilang, oh ini nggak ada syahwatnya ke perempuan, ini orang tua mana yang pengen anak laki-lakinya itu bangga menjadi bencong? Kita lihat sebagian bencong-bencong itu aslinya cowok banget tadinya, tapi karena disupport untuk formatnya menjadi ya setengah kayak gitu, ya akhirnya jadi semi perempuan, namun nggak jadi perempuan. Kemudian bergaul sama perempuan, ini nggak boleh. Melihat aurat perempuan nggak boleh. Ini laki-laki tetap. Yang kalau dia pun dipertegas syahwatnya, akan keluar juga syahwat kelelakiannya. Ya, apalagi bencong-bencong jalanan yang cuma nyari nafkah itu nggak semuanya bencong hakiki loh. Kalau antum buka kedok mereka, itu bisa aja cowok, cuman terpaksa jadi bencong karena dengan cara ini dia bisa menakut-nakuti orang sehingga ngasih duit gitu. Iya. Makanya seperti ini nggak ada alasan untuk melihat atau berkumpul dengan perempuan. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang kebanci-bancian, bencong, bernama Hita namanya. Hita ini bilang kepada seorang sahabat, apakah dia Abdullah bin Mughaffal atau siapa, nah lupa. Kata Hita ini, kalau nanti Khaybar, itu ngomongnya di rumah Rasulullah. Rasulullah ketika itu belum ada. Ketika Rasulullah SAW lagi luar, Hita ini bilang kepada seorang sahabat Nabi, dan Hita ini biasa bergaul di antara perempuan-perempuan situ. Tapi dia laki-laki. Maka Hita berkata kepada seorang sahabat, kalau nanti Khaybar telah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, aku akan perkenalkan denganmu seorang perempuan yang maju 4 mundur 8. Maju 4 mundur belakang. Apa itu maksudnya? Maksudnya lipatan ininya tuh ada 4. Ya, 4-nya kan nonjol ke depan. Lipatan lemak. Gitu kalau kayak gini, tong-tong gitu, 4 depan, 8 belakang. Jadi aku akan perkenalkan engkau dengan seorang perempuan gembrot. Gitu. Mungkin bagi kita, perempuan gembrot, apa enaknya? Enggak, bagi orang Arab apa di zaman itu, semakin gemuk perempuan itu semakin eksotis dan semakin dicintai oleh laki-laki. Beda sekarang kan cari yang langsing, yang kayak cencorang tubuhnya, yang kayak gimana. Dulu enggak, dulu nyari yang gemuk. Kenapa? Karena Arab itu dulu padang pasir. Yang kalau siang memang panas, tapi malam itu dinginnya minta ampun, maka butuh perempuan yang lebih banyak dagingnya. Perempuan yang banyak lemak dan dagingnya itu lebih hangat dibandingkan perempuan yang nggak ada punya apa-apa, cuman tulang doang sama darah sedikit, gitu kan. Maka perempuan yang banyak semakin gemuk itu dipeluk kalau malam hari didingin itu semakin enak, semakin nyaman. Makanya perempuan kayak ini tuh favorit gitu loh. Ibaratnya kok sekarang aku akan kenalin kamu perempuan cakep banget kayak artis. Nah itu baru itu. Kalau zaman sekarang, kalau dulu nggak cakep urusan nanti, tapi yang penting ini menyamankan nggak bagi suaminya gitu loh. Ya, karena kalau suaminya gemuk, Arab, banyak bulu, dia kedinginan, dia butuh istri yang besar. Kalau suami udah besar, gemuk, kedinginan, banyak bulunya, kemudian jenggotnya banyak, kedinginan, nyari penghangatan, ketemu istri yang sekali tiban remuk, ya ini nggak bisa, kedinginan, ya begitu. Dan itu bisa terjadi, antum cerminkan saja misalnya, ya kalau misalnya tubuh antum kurus banget, kedinginan, ya udah dingin kayak gitu. Tapi kalau misalnya gemuk, itu bisa ada seperti pemanasnya gitu loh, ya.
Makanya kemudian ketika Nabi mendengar hal itu dari Hita ini, bencong ini, maka langsung Rasulullah usir, keluar kamu, jangan pernah bergaul lagi sama perempuan. Kenapa begitu? Karena sebencong-bencongnya perempuan ternyata dia juga memperhatikan perutnya perempuan. Sebencong-bencongnya laki-laki itu dia juga memperhatikan perut perempuan, sehingga ini nggak boleh ini. Berarti kamu udah ada sesuatu gitu loh. Ya, maka bencong itu bukan termasuk yang dibolehkan untuk bergaul dengan perempuan dan melihat-lihat mereka. Ya, adapun orang yang memang sudah tua atau dia impoten, memang sudah divonis impoten, nggak ada keinginan untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk syahwat, maka itu boleh untuk melihat. Wa yanzuru mimman la tushtaha, dan boleh melihat orang yang memang tidak ada keinginan sama sekali untuk boleh dia melihat kepada perempuan yang memang tidak akan diinginkan, tidak akan disukai, tidak akan diinginkan, tidak akan disahwati. Ka'ajuzin, seperti perempuan tua, nenek udah tua gitu loh, udah tua, antum boleh ngelihat, ya boleh antum melihat gitu, nenek udah tua sekali. Maksudnya nggak mungkin antum suka dengan ini, nggak mungkin. Maka ini ajuz boleh dilihat. Ya, kemudian barzah wa qabihah. Al-muhim di sini perempuan-perempuan yang memang mungkin barzah, mungkin dia punya cacat wajah, mungkin masih muda tapi cacat wajah, nggak bakal antum suka. Maka ini boleh dilihat. Kemudian qabihah, atau maaf jelek, ya ugly, wajahnya bukan cacat tetapi jelek. Jelek di sini bukan jelek mutlak gitu loh. Ada jelek relatif nisbi karena kelakuannya mungkin padahal cantik, ini jelek, tapi itu nggak boleh dilihat. Namun ada jelek memang enggak ini sepakat. Antum tanya semua laki-laki satu wahana, jelek itu. Nah, ini yang sepertinya qabihah seperti ini boleh untuk dilihat. Nah, jeleknya ini mungkin karena ada penyakit atau ada hal lain, maka ini hanya boleh dilihat tapi hanya wajah saja. Lebih dari itu seperti rambut, kemudian nggak boleh, karena para ulama membatasi yang seperti ini hanya boleh dilihat selain aurat sholat, dan aurat sholat itu seluruh tubuh kecuali wajah, jadi wajah saja, ya begitu. Wa amatin ghairu mustamah, dan budak yang tidak lagi dijual itu juga boleh lihat wajahnya, ila ghairi auri salatin, selama bukan aurat salat. Ya, begitu juga wa yahrumu nadharu khasiyyin wa majbubin wa mamsuhin ila ajnabiyah. Ya, haram nazar khasi. Khasi itu maqtu'ul khasiyatin, yaitu orang yang pelirnya itu terpotong, nggak punya pelir dia. Itu nggak boleh melihat ke perempuan non mahram, nggak boleh. Itu kan nggak melazimkan impoten, dia tetap bersahwat. Wa majbubin, juga laki-laki yang maqtu'uz zakar, naudzubillah min dzalik, yaitu zakarnya maqtu', kepotong, ya entah salah potong atau kepotong nggak sengaja atau gimana, pokoknya kayak gitu. Nah, itu majbub, dia masih punya syahwat, maka nggak boleh melihat ke perempuan non mahram. Wa mamsuhin, ini maqtu'uz zakar wa khasiyatain, zakar dan pelirnya itu juga terpotong, itu juga semua udah nggak ada, itu dia tetap nggak boleh untuk nador sembarangan. Karena apa? Karena dia masih punya syahwat. Berarti ibrahnya itu adalah syahwat. Ya, ibrahnya adalah syahwat. Makanya sepertinya tidak boleh dilihat. Nanti insya Allah pada waktu berikutnya kita akan bahas siapa-siapa lagi yang boleh dan tidak boleh. Nanti akan ada pembahasan saksi di pengadilan, pedagang dan semisalnya, antar perempuan boleh nggak, dokter boleh nggak, dan seterusnya. Itu nanti kita bahas insyaallah 2 pekan lagi untuk masalah ini. Kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.